Nggak terasa, besok udah tahun depan. Ya, kita sudah sampai di ujung dari tahun ini. Karena itu kita mau menengok ke belakang sepanjang perjalanan tahun ini. Bagaimana? Tentu kita sudah melakukan evaluasi pribadi. Semua perusahaan juga melakukannya. Bahkan gereja juga melakukannya. Bahkan gereja ini 2 bulan terakhir yang melakukan evaluasi maraton. Seraya juga mempersiapkan program-program di tahun yang akan datang berdasarkan evaluasi yang sudah dikerjakan. Nah, ini yang paling penting terakhirnya, di ujungnya, ya, yaitu kemuliaan bagi Allah. Kita akan mendasarkan dari 3 bagian firman Tuhan. Yang satu mewakili perjanjian lama, ayat berikutnya mewakili perjanjian baru, dan ayat yang ketiga dikutip dari Injil. Ya, jadi ada perjanjian lama, ada perjanjian baru, dan ada Injil, ya, yang menguatkan kemuliaan bagi Allah ini. Yang pertama dari Mazmur 115, bait yang pertama. Demikian firman Tuhan. Bukan kepada kami, ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada namamu lah beri kemuliaan. Oleh karena kasih-Mu, oleh karena setiamu. Bagian ini menarik ya. Bukan kepada kami diulang 2 kali. Ada penekanan di dalamnya. Ya. Lalu kemuliaannya bagi Tuhan saja. Oleh karena apa? Karena kasih Tuhan dan karena setia Tuhan. Yang kedua, dari perjanjian baru. Ini juga ayat yang sudah sangat terkenal, ya, yang bahkan sebagian orang hafal ayat ini. Roma 12 atau Roma 11, maaf, Roma 11 ayat 36. Ya, Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi Tuhan adalah penyebab segala sesuatu. Dan Tuhan adalah tujuan dari segala sesuatu. Karena itu segala kemuliaan hanya bagi Tuhan sampai selama-lamanya. Dan satu ayat lagi dari Injil juga ini sudah dibahas, biasanya tiap Natal ini akan dibaca. Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ini ayat yang luar biasa, ya, satu ayat tapi begitu jelas bagaimana Tuhan itu mulia. Dia di tempat yang maha tinggi. Dan ketika Tuhan dimuliakan di tempat yang maha tinggi, maka damai sejahtera Allah itu akan turun ke bumi. Di antara siapa? Di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kalau manusia tidak berkenan kepada Tuhan, maka tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang yang menolak Tuhan. Hanya ketika Tuhan dimuliakan, ditempatkan di tempat yang seharusnya, di tempat yang maha tinggi, sebagai penguasa tunggal di alam semesta, maka manusia beroleh kedamaian, manusia beroleh pengharapan. Karena itu damai sejahtera sejati hanya ada di dalam Tuhan. Ya, ketika Tuhan dimuliakan maka damai sejahtera turun. Ya, maka kan ada lagu yang dibilang lagu paling indah di dunia. Ya, joy to the world, kesukaan bagi dunia, turunnya dari atas. Ya, makanya dari do paling tinggi ke do paling rendah lagunya. Do si la sol fa mi re do. Kesukaan bagi dunia datangnya dari sorga. Ya, bukan dunia menciptakan damainya sendiri, tapi damai sejati datangnya dari sorga. Maka asalnya dari Tuhan, damai sejahtera turun ke bumi, dan dari bumi kembali memuliakan Tuhan. Makanya lagunya solala si do, ya, dikembalikan ke puncak yang tertinggi kepada Tuhan, ya.
Ya, itu lagunya. Jadi dibilang itu lagu yang paling indah di dunia karena menggambarkan dengan tepat dari puncak tertinggi, do tinggi ke do rendah. Ya, kemuliaan datang dari sorga ke bumi, lalu bumi memuliakan Tuhan dan kemuliaan kembali kepada Tuhan, sang pemilik kemuliaan itu sendiri. Ya, kemuliaan bagi Allah dalam dunia teologi dikenal dengan istilah Soli Deo Gloria. Ya, Soli Deo Gloria. Ini bahasa Latin. Kenapa bahasa Latin? Karena istilah ini dibuat ketika zaman reformasi gereja. Abad 16 sampai abad ke-17. Dan ketika itu bahasa yang digunakan dalam bahasa teologi adalah bahasa Latin. Bahasa Latin cukup lama menjadi bahasa utama di dalam dunia teologi. Ya, karena itu juga setelah terjemahan Alkitab yang awal-awal itu ada namanya Vulgata. Kitab suci diterjemahkan ke bahasa Latin. Ya, karena ketika Kekaisaran Romawi menjadi imperium terbesar di dunia ini, mereka menggunakan bahasa Latin. Ya, lalu kemudian semua teks-teks penting ditulis dalam bahasa Latin. Soli artinya hanya, soli, sola, solus. Ya. Lalu Deo, Deo itu artinya Allah. Ya. Deo artinya Allah. Lalu Gloria, wah ini banyak sampai orang namanya Gloria. Ya, banyak nama orang Gloria. Artinya kemuliaan. Jadi kalau diterjemahkan secara bebas, katakan segala kemuliaan hanya bagi Allah. Ya. Tentu kalau kita nonton acara di TV atau di channel media sosial, ada podcast, ya. Ada podcast biasanya yang diundang, banyak sekali yang diundang adalah tokoh-tokoh. Yang apa? Yang dianggap punya kompetensi, punya kapabilitas, punya rekam jejak, sudah berhasil dalam hidupnya, sudah belajar banyak hal, dan dia sukses karena itu diundang ke sebuah acara talk show atau podcast dengan maksud spill dong, bocorkan dong, rahasianya apa? Tips and trick bagaimana bisa sukses. Maka orang itu dihargai oleh karena apa? Karena kehebatannya, karena kemampuannya, karena prestasinya. Ya. Nah, seolah-olah ini seperti manusia benar-benar tidak ada artinya. Maka kita perlu melihat dalam konteks sejarah kapan istilah ini dibuat. Istilah ini bukan dibuat-buat, tetapi ini adalah diambil dari kitab suci. Jelas tadi 3 ayat yang kita baca dengan sangat jelas mengatakan kemuliaan hanya bagi Allah, bukan kepada kami, ya Tuhan, hanya kepadamu lah, ya. Dan konteks pada zaman bapak-bapak reformasi gereja sedang terjadi penyimpangan ajaran dan praktik-praktik ritual di gereja Tuhan pada saat itu. Ketika manusia semakin penting, ketika gereja mengajarkan bahwa pimpinan gereja tidak mungkin bersalah, the infallibility of the Pope, ya, ketidakbersalahan pimpinan tertinggi gereja. Ya, ini biasanya kalau zaman sekarang ini tidak ada. Ya, pasti semua bilang equality before the law. Semua sama di hadapan hukum. Semua sama, ya, walaupun banyak privilege di baliknya. Ya, tapi kita tahu istilah pimpinan tidak pernah salah itu yang kerja udah pada tahu dah. Ya, tapi itu tidak tertulis, ya. Peraturan tidak tertulis bahwa pimpinan pasal 1 pimpinan tidak pernah bersalah. Pasal 2 kalau pimpinan bersalah lihat pasal 1, biasanya gitu. Ya udah, bawahan diem aja. Ya, kalau masih mau kerja, ya misalnya gitu. Kalau masih mau dipakai oleh organisasi. Tapi zaman itu ini menjadi doktrin gereja, the infallibility of the Pope. Ya, kalau the infallibility of the Holy Bible, oke. Memang kita sampai sekarang percaya bahwa
Alkitab tidak mengandung kesalahan. Dalam pengertian message yang mau disampaikan tidak mungkin salah. Kalau salah kita yang salah paham. Ya, tetapi zaman itu dikatakan dengan jelas bahwa pimpinan gereja tidak bisa bersalah. Ya, bagaimana mungkin dunia yang sudah jatuh, bahkan rohaniwan juga manusia. Ya, dan sejarah memberitahukan kepada kita begitu banyak kesalahan-kesalahan pemimpin gereja. Bukan berarti orang awam tidak ada salah, apalagi orang awam. Cuman biasanya kan rohaniwan dianggap dosanya sedikit, ya. Mungkin tidak ada, minimal tidak ada yang ditunjukkan ke publik atau tidak ada yang diakui, ya. Tidak ada yang diakui. Karena itu memang penelitian modern mengatakan salah satu profesi yang hidupnya paling menyembunyikan dari publik itu adalah privasi, salah satunya profesi seorang hamba Tuhan, ya. Kalaupun ada kelemahan, kekurangan, keluh kesah, maka biasanya kode etik profesi dan pembawaan dirinya tidak mau menunjukkan atau tidak mau menyatakan publicly secara umum, ya. Itu jadi konsumsi di belakang layar. Ya, tapi di depan layar istilahnya etika profesi harus selalu menampilkan kuat, tangguh, senyum, pemenang, optimis, ya, memotivasi, kan gitu kan. Ya. Nah, jadi disitulah para bapak gereja reformator gereja ini menyatakan bahwa ada kekeliruan di dalam gereja. Lalu tadi ketidakbersalahan pimpinan tertinggi gereja. Yang kedua, pada saat itu manusia boleh atau umat Tuhan, jemaat Tuhan boleh membeli surat pengampunan dosa. Pimpinan tertinggi gereja boleh menyatakan pengampunan kepada orang. Pengampunan dosa. Lalu karena kebutuhan dana pada saat itu, gereja sedang mau membangun gereja yang paling besar dan paling indah di dunia. Karena pimpinan gereja pada saat itu sangat gandrung kepada Renaissance, ingin membangun gedung gereja termegah, terhebat, dengan keunggulan teknik dan seni yang paling hebat di dunia, maka membutuhkan biaya yang sangat besar, sementara kas gereja pada saat itu sangat cekak, ya, tekor karena perang salib selama 2 abad. Gimana caranya? Maka membutuhkan dana, terjadilah penyimpangan, yaitu umat Tuhan disuruh beli surat pengampunan dosa. Wah, kalau bisa dibeli, why not? Iya enggak? Ya, umat Tuhan kan enggak ngerti. Karena waktu itu orang enggak baca kitab suci, yang baca itu hanya pimpinan-pimpinan agama. Ya, umat Tuhan enggak punya Alkitab seperti kita zaman sekarang. Jadi enggak bisa cross check. Maka dianggap apa yang dikatakan pimpinan rohani pasti benar. Ya, maka ketika dikatakan boleh beli surat pengampunan dosa, orang berduyun-duyun beli. Bahkan bukan untuk kita, untuk opung saya juga boleh. Ya, untuk om saya yang udah meninggal juga boleh. Bisa, kamu yang beliin, pikirkan orang tuamu, pikirkan nenek moyangmu, boleh kamu beli. Ya, maka kita bisa melihat bahwa secara teologis kalau kita mau analisa, artinya keselamatan adalah karena manusia. Ya, manusia bisa berupaya, ya, mendiskon dosa-dosanya. Mungkin kalau belinya cukup banyak, bisa-bisa surplus, ya. Surplus, banyakkan suratnya daripada dosanya. Ya, lebihnya bisa saya donasi untuk nenek moyang saya, ya, untuk mbah buyut dan lain sebagainya. Nah, maka kalau gitu saya bisa mengupayakan keselamatan saya, bahkan keselamatan keluarga besar, maka sayalah yang berjasa atas keselamatan. Maka dengan kata lain bahwa kita membangun kemuliaan bagi diri kita. Bahkan kita bisa mendapatkan keselamatan dengan upaya kita. Itulah sebabnya bapak-bapak gereja menyatakan dengan tegas istilah-istilah yang terus dikenal dan diingat sampai sekarang. Ya, Martin Luther mengutarakan setidaknya ada 3 hal, yaitu sola gratia, sola fide, dan sola scriptura. Ya, keselamatan hanya oleh anugerah melalui iman. Ya, keselamatan hanya melalui iman. Iman pun dianugerahkan. Dan hanya melalui kitab suci, Injil yang menyelamatkan. Roma 1 ayat 16 itu yang menjadi
ayat yang utama yang ditekankan oleh Martin Luther. Keselamatan hanya oleh anugerah, keselamatan hanya oleh iman, keselamatan hanya oleh kitab suci. Ya, kemudian reformator lain juga bersepakat dan bahkan menambahkan sehingga dilengkapi, ya, dilengkapi. Bukan itu tidak lengkap, tapi ada poin-poin yang menjadi intisari kekristenan yang perlu diamplifikasi, yang perlu ditekankan, ya. Ada stressing poinnya, ada titik utamanya, yaitu solus Christus, hanya melalui Kristus. Ini bukan eksklusivitas gereja, tetapi ini adalah intisari pengajaran kitab suci. Karena Yesus mengatakan, I am the way, the truth, and the life. Saya adalah satu-satunya jalan, satu-satunya keselamatan, ya, satu-satunya kehidupan. Karena pakai kata the way, bukan one of many ways, bukan. I am the way, ada the, kata definitif di situ. Jadi dialah satu-satunya. Maka tambah satu istilah, solus Christus. Dan salah satu bapak gereja reformator gereja John Calvin juga memberikan satu konklusi yang luar biasa yang oleh salah satu penulis yang pernah saya baca dikatakan soli Deo gloria, ya, soli Deo gloria. Segala kemuliaan hanya bagi Allah. Dan soli Deo gloria ini dikatakan menjadi perekat daripada sola-sola yang lain, ya, menjadi perekat. Artinya apa? Keselamatan hanya oleh anugerah, melalui iman, melalui kitab suci, dan hanya melalui Kristus. Itu semuanya berasal dan bermuara kepada kemuliaan Allah. Jadi manis sekali, ya, manis sekali. Lalu diilustrasikan seperti sebuah orkestra, maka soli, sola gratia, sola fide, sola scriptura, solus Christus itu seperti alat-alat musik yang utama, ya. Lalu soli Deo gloria bagian puncak daripada lagu tersebut, ya. Puncak biasanya kan bagian puncaknya megah, ya, megah. Seperti katakanlah lagu Haleluya Handel, Great Haleluya. Haleluya, ada timpani dan lain sebagainya, langsung begitu grande, begitu megah, ya. Jadi digambarkan itulah soli Deo gloria, ya, yaitu semuanya menuju kepada kemuliaan hanya bagi Allah. Nah, namun jadinya sebagian orang karena ini hanya anugerah, maka orang mulai salah paham, ya. Karena apa? Karena namanya manusia, kita penuh keterbatasan dan kita masih tinggal di dalam tubuh yang punya potensi dosa. Maka otak kita juga sering agak lari sedikit ampernya, ya. Bukan gila, bukan. Tapi salah paham. Ya. Oh, anugerah, akhirnya orang Kristen malas-malasan. Merasa kalau saya bertekun, bekerja keras, mengerjakan segala kebaikan, jangan-jangan nanti saya selamat karena saya baik. Ya, nanti anugerah Allah sia-sia kalau saya baik benar hidupnya. Ya, enggak begitu. Ya, enggak begitu. Makanya dari reformasi ini ada lagi reformasi lain yang mencoba mengkritik atau melihat praktik-praktik yang salah dari generasi sebelumnya. Ya, orang menjadi diam, hanya mengandalkan Tuhan, enggak ngapa-ngapain. Ini yang keliru. Ya, di satu sisi tadi sepertinya tergantung manusia. Seperti udah ada terms and conditions, syarat dan ketentuan, manusia mengerjakannya, lalu kalau dia bagus, dia selamat. Ya, maka itu tergantung manusia. Maka dibalik oleh reformator gereja, tergantung Allah. Lalu setelah tergantung Allah, orang jadi gabut lagi. Ya, maka ada gerakan kesalehan, pietisme. Ya, hidup tuh harus saleh. Ya, hidup harus saleh dan lain sebagainya. Lalu itu berputar-putar, manusia begitu. Ya, akhirnya gerakan kesalehan ngerasa benar sendiri. Wah, itu salah semua. Ya, jadi
terjadi dua ekstrim. Di satu sisi menekankan ajaran, di satu sisi menekankan perbuatan. Padahal ini sebenarnya bukan hal yang bertentangan, tapi harus berjalin kelindan, menyatu. Ya, bahwa ajaran penting, perbuatan juga penting. Ya, jangan cuma tahu tapi tidak melakukan. Melakukan tapi tidak bisa menjelaskan apa yang dilakukan. Nah, ini dua ekstrim yang keliru dalam penekanannya. Ya. Berikutnya, kapan kita harus menerapkan Soli Deo Gloria ini? Ya, kapan? Tadi kan dibilang puncak, oh berarti di akhirnya Pak, di ujung. Nah, makanya sekarang saya santai-santai dulu, apalagi masih muda, ya kan? Masa nggak mengenal dunia, masa tidak menikmati kesenangan masa muda, hura-hura, ya kan? Melakukan seperti yang anak muda kebanyakan, yang di luar gereja, masa cupu banget hidupnya, nggak tahu apa-apa, ke gereja melulu, kebaktian melulu, ya. Jadi nggak gaul dong, katro dong saya. Ya, lalu kan itu nilai-nilai dunia dibilang, wah katro. Ya, seperti saya pernah cerita, zaman dulu naik kereta kan banyak pengamen, orang minta-minta dan lain sebagainya. Minta uang, saya lagi pergi praktek pelayanan ke Jawa Timur, naik dari Senen situ, stasiun. Lalu di tengah jalan di Jawa Tengah ada pengamen, selesai itu minta uang, saya kasih tangan gini, dia bilang minta rokok, saya juga bilang enggak merokok, lalu dia kesel, dia bilang pakai rok aja katanya. Nah, kalau saya baper, masa saya dibilang gitu, ya udah mana rokok, biar saya merokok, biar saya enggak perempuan. Nah, kan keliru, lawang perempuan juga, sebagian juga merokok misalnya, ya kan? Nah, seperti itu. Maka kapan kita menerapkan Soli Deo Gloria? Nantikah di ujung hidup kita? Ya. Atau di awal aja, yang penting Tuhan senang dulu, ya. Habis itu selesai, terserah saya. Atau sebagian lagi orang Kristen menjadi Kristen hari Minggu. Ya. Kalau hari Minggu spesial, ada yang nyerobot jalan dia, ngantri di pom bensin, ada yang nyerobot, nggak apa-apa, mau kebaktian. Ya. Mau kebaktian, ini lagi hari Minggu. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jangan berbuat dosa di hari Minggu. Ya. Kalau hari lain masih ada pengertian Tuhan. Ya, kalau hari Minggu jangan. Ya, ada yang pikir lagi mungkin kalau kita berbuat baik di hari Minggu bisa menghapuskan dosa-dosa di hari lain. Ya, jadi pahalanya didobel-dobelkan oleh Tuhan. Ya, karena ada pengajaran yang begitu. Di waktu tertentu kalau berbuat baik itu nilainya banyak, poinnya gede. Ya, bisa nanti untuk mengurangi dosa-dosa kita di waktu-waktu yang lain. Ya. Jadi orang jadi Kristen hari Minggu. Sebenarnya tidak demikian. Seharusnya Soli Deo Gloria kita pegang sejak awal, selama prosesnya, dan sampai akhir. Ya, kalau kita perhatikan tadi dari Mazmur itu berbicara tentang Soli Deo Gloria itu ayat 1. Ya, ayat 1. Itu dari awal, ya. Lalu yang tadi Roma 11 ayat 36 itu ujung, ya. Ujung itu di akhir. Jadi dari awal sampai akhir. Bagaimana di tengah-tengah? Di tengah-tengah juga. Selama prosesnya. Selama prosesnya. Yang menjadi satu contoh yang paling lengkap tentu doa Bapa kami. Ya, doa Bapa kami dimulai dengan pengagungan kepada Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dimuliakan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Semuanya pemuliaan kepada Tuhan. Ya, we glorify God. Itu yang paling pertama dan utama. Ya, jangan langsung doa baru kalimat pertama langsung minta-minta kepada Tuhan. Tapi pemuliaan ini juga bukan buat nyeneng-nyenengin supaya nanti Tuhan seneng, habis itu saya minta apa aja pasti dikasih. Bukan. Ini bukan jurus merayu anak-anak. Ya, kadang kan ada anak disuruh susah, tiba-tiba baik. Ya, papa pegel ya. Oh, sini diurut. Nanti sampai ngurut pasti ada jurus-jurusnya keluar. Ya, yang kepingin inilah, kepingin itulah. Ya. Jadi kalau dia nggak ada maunya, kembali ke setelan awal. Ya, dimintain tolong susah, dibilang ini, dibilang itu, ada jawaban, ada alasan, dan lain sebagainya. Maka seharusnya kita dari awal sampai akhir.
Doa Bapa kami tadi dimulai dengan pengagungan kepada Tuhan, lalu di tengah-tengahnya ada permohonan pengampunan dosa, lalu ada juga permintaan, karena itu juga bagian dari kehidupan, kebutuhan sehari-hari kita minta kepada Tuhan. Walaupun nanti kita harus bekerja juga, nggak minta Tuhan lalu kita tidur, bukan. Ya, dan di akhirnya kembali lagi, karena engkaulah yang punya kuasa dan kerajaan dan kemuliaan, kembali lagi. Jadi dimulai dari pengagungan kepada Tuhan dan diakhiri juga dengan pengagungan kepada Tuhan. Wah, ini luar biasa. Ya, luar biasa, tapi melakukannya juga luar biasa. Susahnya. Ya, termasuk rohaniwan, termasuk hamba Tuhan. Enggak gampang. Ya, nggak gampang untuk mengerjakannya. Makanya kita perlu Tuhan. Tanpa firman Tuhan, tanpa anugerah Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan, sulit untuk memuliakan Tuhan. Karena pada dasarnya manusia juga begitu, kepingin dimuliakan. Ya, dunia yang sudah jatuh dalam dosa, the fallen world, cenderung, bahkan boleh dibilang pasti mengejar penghargaan, ya, bukan hanya penghargaan bahasa halusnya, ya, kalau bahasa yang lebih dalamnya lagi kemuliaan, mengejar kemuliaan, haus akan pemuliaan. Bagi apa? Bagi diri sendiri. Bukankah dosa pertama adalah malaikat yang ingin sama seperti Allah, ya, makanya jadi malaikat yang jatuh. The fallen angel, jadi iblis. Lalu manusia pertama, dia bukan karena doyan buah pengen ngerujak, bukan. Ya, dulu saya bercanda di kelas teologi kan gitu. Makanya perempuan yang makan buah duluan, karena perempuan doyan ngerujak sampai sekarang. Ya, itu bahasa bercandaan di kelas diskusi teologi. Bukan karena buah, tapi karena ingin sama seperti Allah. Ya, begitu kamu makan, kata iblis, kamu akan sama seperti Allah, tahu mana yang baik, tahu mana yang jahat. Ya, bukan dia kepingin bijaksana, bukan. Sama seperti Allah. Itulah yang menjatuhkan manusia. Semakin kita mau tinggi, semakin kita rendah di hadapan Tuhan. Dan ini terus terbawa sampai sekarang. Ya, walaupun kita sudah menjadi orang Kristen, potensi ini tidak pernah hilang. Selalu ada selama kita masih hidup di dalam raga ini. Selama hayat di kandung badan, kata lagu gitu ya. Kita akan punya kecenderungan. Ya, memang budaya negara kita atau budaya timur biasanya merendah. Ya, kalau dipuji orang, enggak kok. Kamu keren banget hari ini, biasa aja. Ya, rendah hati ya. Begitu dibilang kamu jelek, langsung kesel. Ya, sakit hati. Padahal kalau dibilang keren, biasa aja. Begitu dibilang, kamu mah biasa aja dari dulu. Nggak ada keren-kerennya, kesel. Ya kan? Nggak ngomong sih, tapi sini udah bagaikan di Eropa kalau musim salju kan ada pemanas tungku. Kayak tungku pemanas di dalam. Udah mendidih. Ya. Lalu ngedumelnya, makinya dalam hati. Ya, makinya dalam hati karena kalau ngomong nggak enak kan orang Kristen, ya kan? Tapi kesel kalau direndahkan orang. Ini tanda bahwa kita itu kepingin dimuliakan, kita kepingin dihargai setinggi-tingginya, walaupun ketika dipuji ngomongnya biasa aja, ya. Padahal senengnya minta ampun, ya itu budaya kita. Ya, kalau budaya orang Barat kan kalau dipuji bilang terima kasih, ya. Kadang kalau diterapkan di sini terbalik. Ya, begitu orang dipuji, orang itu bilang terima kasih, kita bilang belagu banget dalam hati. Kan lucu kita kan? Ya. Kita kalau memuji orang kita mengharapkan orang itu bilang biasa aja gitu. Ya. Kalau direndahkan orangnya marah. Kalau dia bilang terima kasih, saya memang tiap hari begini, langsung kita bilang, belagu amat. Ya. Jadi lucu. Makanya kalau muji orang bilang terima kasih harusnya, ya kan orang muji, orang bilang terima kasih wajar dong. Ya kan, lu bilang terima kasih, kita yang kesel. Ya, itulah manusia. Ya, maka ini yang jadi masalah. Nah, ini juga satu, kita mau memuliakan diri. Bagaimana kadang orang memuliakan manusia seperti yang tadi saya bilang. Ya,
ada tokoh-tokoh hebat. Ya. Maka bisa jatuh kepada dua ekstrim. Sekarang kan lagi musim copras-capres nih. Ya. Biasanya masing-masing punya jagoan. Nggak sama. Ya. Nggak sama. Ada tiga, nih tiganya punya fans. Ada fans die hard, mati-matian. Capresku juara satu. Capresmu jelek semuanya, nggak ada yang benar. Ya. Cuma punya saya yang paling benar. Ya. Kita puja-puji pilihan kita. Seolah-olah dia tidak punya kekurangan sama sekali. Bahkan kekurangannya pun kita nggak ngakuin. Ya, wah kita bilang itu merakyat, misalnya. Ya, atau ada yang capres misalnya nginep di kampung di rumah rakyat biasa. Wah, yang pendukungnya bilang wah rendah hati. Yang nggak dukung bilang pencitraan, pura-pura doang. Ya macam-macam dah. Ya, maka ini dua ekstrim. Ketika kita melihat atau mendukung atau mengagumi siapapun itu, termasuk hamba Tuhan, apalagi politisi. Ya, apalagi politisi. Jangan terjebak pada dua ekstrim. Tentu ekstrim yang pertama fanatik, dalam arti fanatik sempit yang nanti bermuara kepada pengkultusan. Ya kita puja-puja, kadang-kadang hamba Tuhan juga begitu dipuja-puja. Sehingga ketika hamba Tuhan jatuh dalam dosa dan ketahuan, sebagian gak percaya, fitnah. Fitnah, ya kan? Lalu di sisi lain, wah gak apa-apa manusia mah biasa, walaupun misalnya kasusnya besar sekali, memalukan sekali. Yang fans berat pasti bilang, biasa manusia mah. Siapa sih yang gak berdosa? Menjadi pemakluman. Masalah besar dikecilkan. Karena bahkan dianggap tidak ada. Karena apa? Karena fans berat. Ya. Lalu di sisi lain kita akan kecewa. Loh, kok begitu sih? Ya, karena apa? Karena kita menempatkan ekspektasi, kita memuliakannya terlalu tinggi, tidak pada batas yang sewajarnya. Maka ketika ada kekurangannya, kita bilang kecewa saya. Kecewa, ya. Kok hamba Tuhan begitu? Misalnya, ya kita ingin orang yang kita anggap harusnya perfect, sempurna, nggak boleh punya kekurangan. Padahal semua punya kekurangan. Tentu ada kekurangan yang masih dalam batas wajar secara etika dan moral. Tapi ada kekurangan dosa yang begitu parah, yang seharusnya tidak bisa ditolerir. Ya, jadi kalau yang kecewa sampai kepahitan, ada kekurangan dikit aja dia udah nggak terima. Ya, termasuk kepada Tuhan. Ya, dia gambaran Tuhan baik, dosa-dosa sejauh timur dari barat dibuang jauh ke dalam tubir laut, bukan cuma di permukaan sampai ke dasar-dasar. Bahkan ke dasar palung, udah di dasar palung digali lagi sama Tuhan dosa saya. Ya, enggak gitu. Ya, maka kita bisa jatuh kepada pengkultusan di satu ekstrim dan di ekstrim lainnya kita jatuh kepada kepahitan sehingga kita putar balik, kita meninggalkan. Sebagian orang pindah server karena kecewa di agama sebelumnya. Dikiranya agama baru benar semua, belum tentu. Dia akan menemukan lagi kekecewaan karena dimanapun akan ada kekecewaan, termasuk di dalam kekristenan. Bahkan ada yang meninggalkan Tuhan karena nggak terima. Kalau Tuhan ada, kenapa ada bencana kelaparan? Kenapa ada bencana gunung meletus? Tuhan ngapain? Kok Tuhan gak jaga manusia? Orang kecewa. Akhirnya orang langsung lompat ke kesimpulan. Tuhan tidak ada. Atau yang lebih sopan, Tuhan sudah mati. The death of God. Atau Tuhan cuma menciptakan dunia, habis itu gak ngurus. Ya, jalan by system. Tuhan udah gabut di sorga. Santai-santai. Ya, bisa jatuh kepada dua ekstrim ini. Keliru dua-duanya. Maka kita menempatkan orang pada porsinya. Ada orang yang bagus sekali, tetapi kita harus sadar bahwa pasti ada kekurangannya. Ya, supaya apa? Ini seperti bumper, supaya kita nggak patah hati, supaya tidak pahit, sama kayak orang menikah kan gitu. Waktu pacaran itu susah mencari kekurangannya. Karena apa? Karena pacarnya juga menjaga sesempurna mungkin. Yang satunya lagi, dia juga nggak objektif, ya, nggak objektif. Apapun, nggak apa-apa itu mah biasa. Nanti masalah setelah menikah, ternyata itu jadi masalah, ya kan? Nah,
Dia menjadi objektif setelah menikah. Lalu mau keluar nggak bisa. Ya, tidak ada jalan keluar. Ada jalan masuk kepada pernikahan. Hanya boleh dipisahkan oleh kematian. Maka hati-hati. Jangan menganggap diri terlalu tinggi, tetapi juga jangan merendahkan diri kita. Begitu juga kepada orang lain. Sama. Jangan terjebak kepada dua ekstrim. Terakhir, bagaimana penerapan prinsip Solideo Gloria. Prinsip ini mesti interconnected. Ada keterhubungan ke semua aspek hidup manusia. Baik itu pekerjaan, perkataan, hati dan pikiran, tindakan maupun waktu. Solideo Gloria itu harus sepanjang waktu. Bukan cuma hari Minggu. Bukan hanya pas ibadah tengah minggu. Bukan hanya pas PA dan lain sebagainya. Tetapi di tempat di mana kita bekerja. Ya, di mana kita studi. Di mana kita hang out. Ya, prinsip Solideo Gloria ini harus menjadi ingatan secara sadar. Bahkan yang mendrive, mengarahkan kehidupan kita. Ya, termasuk perkataan. Termasuk ke dalam lagi hati dan pikiran. Iya kan? Sering kan kita menahan diri. Itu sebenarnya baik. Karena hati dan pikiran ini disitulah tempat iblis mencoba mempengaruhi kita. Ya, mencoba mempengaruhi kita. Pikiran kita self dialogue, ya, tanpa sadar ada pertimbangan-pertimbangan yang tidak berkenan kepada Tuhan, bahkan jahat mungkin, tapi disitulah kita memprosesnya, kita meletakkan segala pikiran kita kepada kendali Kristus melalui firman-Nya, sehingga perkataan yang keluar kita pilih. Ya, begitu juga dengan tindakan, begitu juga dengan waktu. Maka seantero hidup kita, ya, sepanjang hidup kita, setiap detik itu harusnya berprinsip Solideo Gloria. Bagaimana dengan hidup kita? Ya, nah, kalau kita mau mencapai kebaikan tertinggi, hanya bisa diperoleh ketika Tuhan terus dipermuliakan. Ya, tanpa kita terus memuliakan Tuhan, maka kalau bahasa sekarang kita tidak akan mendapat benefit yang tertinggi, tidak akan mendapat manfaat yang paling puncak. Ya, karena apa? Ketika kita meninggikan diri, sombong, Tuhan akan jatuhkan. Mungkin di hadapan manusia kita nggak jatuh. Ya, bahkan bisa juga jatuh, sebagian fans kecewa. Dulu rendah hati ya, sekarang belagu bener. Ya, tapi yang pasti, yang penting adalah Tuhan. Ketika kita terus memuliakan Tuhan dan kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, Tuhan yang akan mengangkat kita, meninggikan kita, menaruh kita di tempat yang terhormat. Tapi bukan kita yang kejar-kejar, Tuhan yang bawa, Tuhan yang angkat. Ya, bagian kita adalah memuliakan Tuhan. Maka mari kita merefleksi, melihat ke belakang, mengintrospeksi sepanjang tahun ini. Apakah hidup kita, pekerjaan kita, kata-kata kita, motivasi, hati dan pikiran kita, apakah sudah memuliakan Tuhan atau belum? Ya, kalau sudah, masih ada ruang untuk berkembang. Selalu begitu prinsipnya. Ya. Kalau belum, mari bagian-bagian yang belum memuliakan Tuhan, kita ubah. Ya, ini paling keren prinsip memuliakan Tuhan. Ya, kadang kalau orang dibilang benar atau salah, kadang orang nggak terima. Ini nggak salah kok, ini benar juga. Maka yang lebih tinggi lagi prinsip adalah apakah ini yang paling memuliakan Tuhan atau tidak. Dalam memilih jodoh juga gitu. Ya, misalnya si A ini beda server, tapi kaya, tajir melintir, terlanjur kaya, dari orok udah kaya raya. Ya, yang itu banyak berjuang belum tentu kaya. Ya, jangan-jangan bukan dia subsidi saya yang subsidi dia. Ya, tapi sih satu iman sih, sama yang ini aja lah, nanti saya injili. Ya, ada aja alasan. Ya, waktu saya di STT dulu saya baca satu majalah, ya ada satu artis Kristen, tentunya cantik namanya artis, ya kan? Lalu menjalin hubungan dengan salah satu
keluarga besar dari penguasa Orde Baru. Ya. Lalu saya baca, wih keren ini majalah Kristen. Lalu dibilang cewek ini mengatakan, wah waktu emas itu sakit saya doakan. Ya, keren kan? Nggak lama tahun depan dengar berita merit dia pindah ikut suaminya. Ya, Kristusnya kemana? Ya, Kristusnya adalah karena di interview majalah Kristen. Ya. Lalu hidup berjalan. Mungkin dia bilang saya harus realistis. Orang Kristen, cowok Kristen tidak ada yang sekaya dan seberkuasa emas itu. Ya itu manusia. Jadi alasan bisa dibuat, argumentasi bisa dibangun. Tapi kalau kita jujur kita harus bilang yang mana yang lebih memuliakan Tuhan. Yang mana yang lebih memuliakan Tuhan, itu pilihan gampang. Ya, tapi kalau lagi jatuh cinta kan emang kurang waras kita. Ya, kurang waras. Maka kembalikan kewarasan kita. Mana yang lebih memuliakan Tuhan? Itu juga. Dalam bisnis, misalnya bisnis ini dari awal ini udah disuruh nggak bener nih. Ya, ilegal dan lain sebagainya, menipu kiri kanan. Lalu kita mau bisnis yang satu lagi, tapi cuannya tipis nih. Yang ini cuan luber istilahnya. Yang mana nih? Maka prinsipnya ini, yang mana yang paling memuliakan Tuhan. Itulah yang seharusnya kita pilih. Bukan berapa untungnya, berapa tinggi jabatannya, bukan itu. Tapi mana yang paling memuliakan Tuhan. Terakhir, orang Kristen seharusnya tidak mencuri kemuliaan Allah dan selalu sadar, tanpa Tuhan saya bukan apa-apa, tanpa Tuhan saya bukan siapa-siapa. Ya, dengan kata lain, bahwa God is everything, I am nothing. Ya. Ini bukan pesimisme, bukan rendah diri, bukan. Ingat kata tanpa Tuhannya. Kalau cuma selalu bilang saya bukan apa-apa, itu rendah diri namanya. Ya, tapi tanpa Tuhan. Ya, jangan salah paham di sini. Ya, ini bukan rendah diri, tapi tahu diri. Kalau dihadapkan dengan Tuhan, siapapun kita, berapa kaya kita, berapa hebat kita, berapa pintar kita, tetap bukan apa-apa. Harus sadar. Kalau enggak, kita yang rugi, bukan Tuhan yang rugi. Tanpa Tuhan saya bukan siapa-siapa. Sebaliknya, jangan keliru lagi. Dengan Tuhan siapa yang berani lawan saya? Wah keliru juga, itu belagu namanya. Dijitak sama Tuhan nanti. Ya, dengan Tuhan kita bisa. Kenapa? Karena Tuhan yang mampukan. Bukan karena orang lebih rendah dari saya, bukan. Ya, maka dengan Tuhan seperti di Filipi ya, I can do all things through Christ who strengthens me. Ya, segala perkara dapat kulakukan atau dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi bukan aku, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Kiranya Tuhan menolong kita supaya hidup kita semakin baik, supaya sepak terjang kita di dunia ini selama kita hidup semakin hari semakin memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan semakin besar dan kita semakin kecil. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.